Sobat Maestro, sesaat lagi Anda akan bersama-sama mengikuti pengajaran firman Allah yang disampaikan oleh hambanya Pastor Dorcas Daud dari Gereja Hope ACC. Selamat mendengarkan. Shalom, Anda akan mendengarkan program Kuasa dalam Firman-Nya yang disampaikan oleh Pastor Dorcas Daud dari Hope ACC dan Dorcas Ministries. Selamat mendengarkan. Shalom. 1 Korintus pasal yang pertama ayat 4 sampai dengan 8. Ucapan syukur. Aku senantiasa mengucap syukur kepada Allahku karena kamu atas kasih karunia Allah yang dianugerahkannya kepada kamu dalam Kristus Yesus. Sebab di dalam Dia kamu telah menjadi kaya dalam segala hal, dalam segala macam perkataan dan segala macam pengetahuan, sesuai dengan kesaksian tentang Kristus yang telah diteguhkan di antara kamu. Demikianlah kamu tidak kekurangan dalam suatu karunia pun, sementara kamu menantikan penyataan Tuhan kita Yesus Kristus. Ia juga akan meneguhkan kamu sampai kepada kesudahannya, sehingga kamu tak bercacat pada hari Tuhan kita Yesus Kristus. Ucapan syukur yang diungkapkan oleh Paulus adalah ucapan syukur yang keluar dari hatinya yang tulus. Hati Paulus bisa dikatakan tulus karena selain dia mengasihi Allah, mengasihi Tuhan Yesus, mengasihi Roh Kudus, dia juga mengasihi jemaat Tuhan. Kasih yang tulus adalah kasih yang vertikal kita kepada Allah, dan kasih yang horizontal kita kepada sesama. Itu sebabnya pengucapan syukur Paulus bukan karena dia mengucap syukur sebab baru saja dia terima cek 100 juta buat pelayanannya, juga bukan karena dia baru saja dapat jodoh karena sudah sekian lama membujang,
Juga bukan karena dia sekarang berhasil mampu membeli sebuah mobil kijang sejak dia menjadi seorang rasul. Atau juga bukan karena dia baru saja membeli rumah, karena dia melayani satu keluarga yang kaya, dan keluarga yang kaya itu bisa memberikan uang sebesar harga rumah baru. Ucapan syukur daripada Paulus lebih daripada hanya sekedar ucapan syukur karena materi. Paulus juga bukan mengucap syukur karena banyak orang yang mengasihi dia, menerima pelayanannya, sayang kepada dia atau memperhatikan dia, sehingga setiap hari ada banyak perempuan-perempuan yang memberikan makanan, memberikan kue-kue datang ke rumahnya. Tidak juga. Tapi ucapan syukur Paulus karena dia melihat bagaimana pertumbuhan kerohanian dan keadaan iman yang ada di dalam jemaat Korintus. Ini adalah ucapan syukur yang sangat mulia. Jarang sekali kita mendengar orang-orang Kristen, hamba-hamba Tuhan mengucap syukur karena keadaan ini. Banyak sekali saya mendengar kesaksian-kesaksian bagaimana anak-anak Allah, mereka bersaksi, dan awal daripada kesaksian mereka mengucapkan syukur kepada Tuhan. Tapi karena apa? Karena penyakitnya telah sembuh, karena uang kontrakan rumah sudah bisa terbayar, karena anaknya sudah lulus kuliah, dan sebagainya dan sebagainya. Namun Paulus mengucap syukur karena hal-hal rohani yang dialami oleh jemaat di Korintus. Ini tanda bahwa kasih daripada Paulus adalah kasih yang keluar dari hati yang tulus. Tidak iri hati, tidak ada kecemburuan di hati Paulus, sehingga sekalipun banyak orang-orang di Korintus sebetulnya adalah merupakan anak-anak rohaninya, adalah merupakan jemaat yang juga dibina oleh dia, sekarang bertumbuh dengan hebat dan luar biasa. Namun dia tidak merasa iri hati, panas hati, dan cemburu. Bahkan dia mengucap syukur. Anak rohaniku sekarang bisa dipakai oleh Tuhan luar biasa. Bahkan kalau perlu dia dipakai Tuhan lebih daripada saya. Saya bisa membaca hati dan pikirannya Paulus pasti seperti itu. Bahkan kalau perlu aku melihat karunia-karunia lebih banyak lagi terjadi pada orang-orang Korintus. Nah, orang Korintus memang patut diacungin jempol karena keadaan kerohanian mereka. Sejak daripada pelayanan Paulus, apa yang terjadi? Ternyata jemaat Korintus tiap hari mereka mengalami peningkatan di dalam hal rohani. Paulus pertama kali melayani mereka sudah menanamkan benih ilahi. Tapi selebihnya orang Korintus, mereka yang terus dengan tekun dan gigih, mereka belajar kepada Tuhan. Mereka tidak bergantung kepada Paulus, namun mereka bergantung kepada Tuhan. Walaupun Paulus adalah merupakan alat awal atau sarana permulaan yang dipakai oleh Tuhan untuk orang Korintus mengenal Tuhan. Tapi selebihnya ada tindakan-tindakan yang aktif dan agresif daripada orang-orang Korintus untuk mereka bisa bertumbuh di dalam perkara kerohanian. Itu sebabnya tidak heran kalau orang-orang Korintus ternyata mereka bertumbuh juga di dalam karunia Roh Kudus. Ucapan syukur Paulus itu karena apa? Orang Korintus telah diperkaya oleh Tuhan, dan orang Korintus mau untuk memelihara apa yang sudah diberikan oleh Tuhan, yaitu karunia-karunia roh. Berarti karunia-karunia roh itu adalah merupakan hal yang penting. Kalau karunia-karunia roh bukan merupakan hal yang penting, itu tidak menarik perhatian orang Korintus, tidak menarik juga perhatian Paulus. Paulus tidak egois setelah dia menumbuhkan atau setelah dia menjadi saluran berkat bagi orang Korintus. Dia tidak menuntut orang Korintus untuk hanya terus-menerus berpaling kepada dia. Tapi Paulus mendorong mereka untuk kamu terus bertumbuh di dalam Yesus Kristus. Karena segala sesuatu itu harus bertumbuh ke arah dia. Nah, jadi itu sebabnya ketika dia melihat orang-orang Korintus bertumbuh secara rohani, dalam arti kata karunia-karunia roh itu mulai bekerja di dalam jemaat di Korintus, Paulus senang bukan main. Dia ikut bersukacita, dia bersimpati kepada orang-orang Korintus. Karunia apa yang berkembang dan bertumbuh di dalam orang-orang Korintus? Kalau kita membaca di dalam ayat yang keempat tadi dikatakan sampai dengan ayat yang kelima, ternyata mereka bertumbuh di dalam karunia perkataan. Ini karunia perkataan berbicara mengenai karunia hikmat dan karunia pengetahuan. Karunia pengetahuan itu berbicara mengenai karunia marifat dan karunia membedakan roh. Ternyata orang Korintus bertumbuh dalam karunia seperti itu. Dan akibatnya apa? Ketika orang Korintus
mereka bertumbuh dalam karunia perkataan hikmat dan karunia pengetahuan, yaitu membedakan roh dan marifat. Ternyata kesaksian tentang Kristus itu mempunyai kekuatan yang dahsyat sekali, karena setiap kesaksian yang mereka beritakan itu diteguhkan dengan karunia itu sendiri. Kita tahu bahwa ketika Yesus mengutus murid-muridnya untuk memberitakan Injil, bahkan untuk menyembuhkan orang sakit, bahkan juga sekalipun dalam rangka mereka melakukan hal itu mereka akan dikasih racun maut, murid-murid itu tidak akan mati. Itu tertulis di dalam Markus pasal yang ke-16. Murid-murid juga diberikan hak untuk mulai berbahasa asing, yaitu bahasa roh. Dan masih banyak lagi tanda-tanda ajaib yang akan menyertai murid-murid Yesus. Dan ketika mereka kemudian berangkat dengan membawa mandat otoritas yang sudah Yesus berikan kepada murid-murid itu, apa yang terjadi? Tanda-tanda bahwa Allah menyertai mereka terjadi luar biasa. Nah, itu semuanya untuk apa? Meneguhkan kesaksian yang mereka berikan kepada orang lain bahwa Yesus itu hidup, Yesus itu Tuhan, bahwa di dalam Yesus itu ada jalan keluar, bahwa Yesus itu adalah penolong bagi setiap orang percaya, bahwa Yesus adalah sang juru selamat. Saya percaya Allah begitu tahu bahwa manusia itu perlu dibuktikan dari setiap perkataannya. Karena perkataan manusia itu berharga, apalagi perkataan orang-orang yang sudah dalam Yesus Kristus. Perkataannya itu sangat berharga. Sehingga kalau perkataan kita itu sangat berharga, jangan suka ceroboh dengan perkataan. Jangan biarkan mulut kita sering menjadi lubang yang membocorkan kuasa Allah, membocorkan iman dengan banyak perkataan yang sia-sia, banyak perkataan yang negatif, banyak perkataan yang miring-miring, ngobrolin dan ngomongin kejelekan orang. Tapi kalau kita sadar bahwa perkataan kita sangat berharga dan punya kekuatan yang luar biasa, maka kita akan memakai mulut lidah bibir kita untuk menyampaikan kebenaran-kebenaran melalui perkataan kita. Orang Kristen yang sadar akan hal ini, dia akan pakai mulutnya hanya untuk memuliakan Kristus, bukan untuk menilai orang lain, bukan juga untuk menjatuhkan orang lain, bukan juga untuk memberikan sampah kepada orang lain, bukan juga untuk memberikan perkataan-perkataan negatif atau mengucapkan perkataan yang sia-sia, tapi perkataan yang berdasarkan firman Allah. Karena dia tahu bahwa firman Allah itu adalah satu kekuatan daripada Allah. Firman Allah itu seperti air, dimana kalau air itu dialirkan kemana saja dia gampang mengalir, karena sifatnya adalah zat cair. Sama dengan firman itu ada seperti air, kemana saja firman itu diucapkan oleh mulut orang Kristen, maka dia langsung akan mengalir seperti air. Nah, tinggal sekarang perkataanmu perkataan sampah atau perkataan yang memuliakan Allah, atau perkataan yang positif. Kalau perkataan kita perkataan yang positif, maka air yang mengalir adalah air yang jernih. Air yang mengalir akan menyegarkan orang lain. Bahkan air yang mengalir akan membersihkan orang lain. Air yang mengalir akan membuat kepuasan kepada orang-orang yang sedang haus dan dahaga. Nah, jadi murid-murid itu setiap bersaksi mengenai Kristus, selalu terjadi pertobatan yang dahsyat. Selalu terjadi orang-orang yang kemudian berbalik kepada Tuhan, berbalik memuliakan Allah, terbuka pikirannya dan sebagainya. Karena apa? Murid-murid itu disertai dengan tanda-tanda yang dari Tuhan. Dan bagian yang tidak kalah pentingnya tanda-tanda dari Tuhan adalah bekerjanya karunia Roh Kudus. Tahu tidak bahwa gerejanya Allah, gerejanya Yesus adalah satu tempat yang dipilih oleh Allah untuk terus meneruskan rencananya, untuk terus melakukan pekerjaan-pekerjaannya, untuk terus menggarap misinya Allah. Saya bersyukur 18 tahun yang lalu sejak pertobatan saya, walaupun saya belum mengetahui kebenaran ini di dalam Alkitab, namun Tuhan sudah menyatakan kepada saya sejak perjumpaan secara pribadi dengan Yesus, sampai akhirnya saya menjadi orang Kristen, orang percaya, bahkan sampai melayani Tuhan, adalah saya bukakan tentang kebenaran-kebenaran karunia roh ini. Karena ternyata karunia roh sama pentingnya dengan firman yang lain. Tapi karunia roh yang mana yang penting? Karunia roh yang benar dan murni. Karena kadang-kadang setan dan iblis juga menyelewengkan penggunaan daripada karunia roh. Ada karunia roh yang dipakai oleh seseorang untuk mendominasi orang lain. Sebentar kata Tuhan, sebentar kata Tuhan, sebentar kata Tuhan, untuk menakut-nakutin orang itu supaya dia tunduk kepada orang ini.
atau karunia-karunia roh yang masih palsu, karunia-karunia roh yang masih terkontaminasi dengan perasaan, dengan pemikiran, dengan hal-hal dari dunia. Akibatnya karunia roh yang diberikan oleh Allah sebetulnya untuk membangun dan mempersatukan tubuh Kristus, tapi karunia roh akhirnya malah memecah belah tubuh Kristus, memecah belah gereja Tuhan. Itu sebabnya Paulus sangat bersyukur ketika melihat karunia roh yang bekerja dalam orang Korintus. Itu karunia roh yang benar, sehingga betul-betul itu membangun jemaat Tuhan di Korintus. Allah menghendaki gereja menjadi wadah karunia-Nya. Seperti halnya perintah tentang kasih, seperti halnya perintah-perintah yang lain, maka karunia roh itu juga merupakan perintah untuk kita lakukan. Dan karunia roh yang benar adalah karunia yang murni, pekerjaan dari Roh Kudus, bebas polusi dari perasaan kita terhadap seseorang sehingga karunianya salah, bebas dari pikiran yang salah, bebas dari kehidupan dosa. Begitu banyak orang Kristen memang mau terima karunia Roh Kudus, mau terima karunia Roh Kudus. Dan banyak juga yang datang kepada saya, tolong dong buka mata roh saya, telinga roh saya. Tidak salah, memang mata roh perlu terbuka oleh urapan Roh Kudus, telinga roh perlu juga mendengar. Dan itu semuanya dikerjakan oleh Roh Kudus. Sebab karunia-karunia roh membutuhkan mata roh yang terbuka dan telinga roh yang mendengar. Dan begitu gampang juga membuka mata roh dan telinga roh. Saya begitu yakin dan percaya, begitu didoakan seseorang mata rohnya supaya terbuka, telinga rohnya supaya mendengar, langsung terjadi. Karena saya berdoa dalam nama Tuhan Yesus dan mengandalkan urapan Roh Kudus yang melakukannya. Setiap iman kepada Yesus dan setiap pengharapan yang ditaruh pada kekuatan Roh Kudus, itu pasti mendatangkan hasil. Nah, kalau kita mendoakan seseorang seperti itu, pasti terjadi, mata rohnya langsung melek. Sebenarnya dia sudah bisa melihat ke alam roh, telinga rohnya sudah terbuka, dia bisa mendengar dari alam roh. Tapi saudara, ternyata ketika mata roh sudah terbuka, telinga roh sudah mendengar, ada tindakan-tindakan yang harus kita lakukan. Apa itu? Kita harus berani bayar harga. Sebab orang Kristen yang mau hidup dalam karunia-karunia roh, namun dia hidupnya ceroboh, tingkah lakunya juga ceroboh, perkataannya juga banyak sia-sia, hidupnya tidak berkenan di hadapan Allah, Roh Kudus yang memberikan karunia itu akan padam di dalam dirinya. Kadang-kadang orang Kristen berpikir, wah kita kan zaman anugerah, gampang lah kita terima karunia roh. Betul, memang gampang menerimanya, tapi memeliharanya kita harus mau bayar harga. Paling tidak kita akan banyak menghadapi fitnahan, kita akan banyak disalah mengerti oleh orang lain. Karena kadang-kadang orang yang hidup dalam karunia Roh Kudus, dia menjadi penyambung lidahnya Allah, dia menjadi matanya Allah. Tapi saya percaya sekalipun dia menjadi penyambung lidah Allah dan matanya Allah, kalau dia tetap melakukan dengan hati yang tulus, sekalipun dia difitnah, sekalipun dia akan disalah mengerti oleh banyak orang dan akan begitu banyak mendapat serangan-serangan, bahkan barangkali orang-orang di sekitarnya akan iri, cemburu, tidak suka terhadap dia. Kalau dia tetap punya hati yang tulus, dia hidup dalam karunia, hanya tujuannya untuk mempermuliakan Kristus, untuk memperlebar kerajaan Allah. Apa yang terjadi? Allah akan duduk sebagai pembela dan Yesus tetap akan membela hak-haknya. Nah, jadi hati yang tulus dan berani bayar harga, jalan terus apapun yang terjadi kalau kita hidup dalam kebenaran. Kecuali kalau kita melakukan kesalahan, kita perlu berhenti itu bertobat kemudian lari lagi. Tapi kalau dalam kebenaran, kita tak perlu takut kepada siapapun. Yesus berkata, kamu jangan takut kepada siapapun. Paling-paling manusia itu bisa membunuh engkau secara fisik, itu di dalam kitab Matius. Namun dia tidak bisa membunuh rohmu, jiwamu maupun rohmu. Yang bisa melakukan itu hanya Allah. Jadi takutlah hanya kepada Dia, kata Yesus. Dia dalam huruf besar, berarti dia menunjuk kepada Allah Bapa. Yesus menunjuk kepada Allah Bapa. Takutlah hanya kepada Allah Bapa, sebab Dia itu adalah Allahmu. Takutlah hanya kepada Tuhan Yesus, sebab Dia itu adalah Tuanmu. Yesus itu adalah Tuhan dalam huruf besar, di atas segala Tuhan. Nah, jadi karunia-karunia roh itu sebetulnya diberikan dengan mudah sekali. Tapi seperti halnya orang Korintus, kenapa mereka terus konsisten di dalam karunia-karunia itu? Karena mereka mau bayar harga. Mereka mau memelihara harta karun yang tak ternilai harganya itu,
yang sudah diberikan oleh Allah di dalam Yesus Kristus dalam pelayanan mereka. Nah, gereja Tuhan menjadi sarana pilihan Allah untuk menyalurkan karunia-karunia rohnya Allah. Supaya apa? Kesaksian yang akan disampaikan, yang akan diberitakan oleh jemaatnya, oleh gereja itu bisa membuat orang banyak bertobat dengan cepat. Gereja bukan hanya memboyong jemaat dari gereja A dan gereja B dipengaruhi sedemikian rupa untuk berkumpul di gereja kita. Namun gereja adalah gereja yang menyaksikan tentang kebenaran orang luar bertobat kepada Yesus Kristus. Begitu juga pelayanan-pelayanan Tuhan. Sebetulnya visi dari pelayanan, baik itu tim gereja maupun kelompok pelayanan dengan corak apapun, adalah pelayanan yang harus memenangkan jiwa baru. Beberapa hari yang lalu saya diundang berkhotbah di Jakarta oleh sebuah persekutuan doa. Memang persekutuan doa ini baru saya khotbah di situ, itu kebaktian yang ke-3 kalinya. Dan memang persekutuan doa itu direncanakan oleh penggeraknya untuk bergabung menjadi persekutuan doa, bukan gereja ya. Persekutuan doa di bawah Rumah Doa Segala Bangsa. Ketika saya datang ke situ, ternyata saya pandangi orang-orangnya, loh, kok semuanya orang RDSB? Padahal tempatnya dari RDSB cukup jauh. Ya, ini dibikin di Matraman. RDSB di Jakarta itu ada di Aneks, ada di Jakarta Barat, Sastra Graha, dan satu lagi di Kelapa Gading. Itu diadakan di Wisma Bumi Asih Jakarta. Nah, ketika selesai berkhotbah, sudah bikin pengurapan dan sebagainya, para pengurusnya mendatangi saya, mengucapkan terima kasih. Dan saya bilang, bagus, idemu, visimu bagus. Tapi ketahuilah bahwa setiap jenis pelayanan rohani tujuannya adalah untuk memperlebar kerajaan Allah. Jadi kalau kamu sekarang hanya ngumpulin orang-orang yang sudah ada di RDSB, sama saja kamu bukan memperlebar kerajaan Allah, cuma boyongin orang-orang yang sudah di sana pindah ke sini. Namanya itu bukan memperlebar kerajaan Allah, memperlebar tempat, iya. RDSB ada di Aneks, RDSB ada di Sastra Graha, RDSB ada di Kelapa Gading. Sekarang persekutuan doanya ada di Bumi Asih. Nah, jadi sebelum berjalan terlalu jauh, saya mau luruskan visi kalian. Minggu depan, tatkala kebaktian ada lagi setiap hari Kamis itu, saya sudah melihat wajah-wajah baru. Nah, baru itu namanya pelayanan. Karena semua visi pelayanan, semua kalau ditanya yang membangun pelayanan pasti bilang untuk mengembangkan kerajaan Allah, memperlebar kerajaan Allah. Tapi betulkah demikian? Saudara, gereja Tuhan harus perlu waspada. Gereja Tuhan perlu jeli dan betul-betul dipimpin oleh Roh, supaya setiap tingkah laku dan tindakannya adalah tindakan yang masuk di dalam visinya Allah. Bukannya sekedar dinina-bubukkan, bukan hanya sekedar Anda karena hari Minggu orang Kristen ibadah di gereja, tidak. Tapi visi Allah adalah gereja untuk mengembangkan kerajaan Allah. Jangan takut. Kalau Anda tahu bahwa karunia Roh Kudus, karena itu adalah hal yang penting yang Allah miliki untuk membuat Anda berhasil di dalam pelayanan, berhasil di dalam memenangkan jiwa, Anda pasti akan disertai dengan tanda-tanda itu. Karena karunia itu akan bekerja membuktikan apa yang kau ucapkan, kesaksian tentang nama Yesus. Yesus itu namanya di atas segala nama. Itu sebabnya kalau dia punya nama di atas segala nama, biar hanya nama Yesus saja yang kita populerkan, biar hanya nama Yesus saja yang kita masyurkan. Yang perlu ditaruh di atas hanya Yesus. Saya masih ingat ketika saya diminta pelayanan ke Cepu. Sebenarnya mengundang itu adalah Pertamina, tapi ternyata ada satu gereja yang mengalami kekeringan di dalam pertumbuhan kerohanian buat jemaatnya. Sehingga ketika melihat pelayanan saya di Pertamina, gembalanya minta supaya saya bikin KKR di situ, walaupun itu rencana mendadak. Saya gentar, terus terang, walaupun saya terbiasa dengan pelayanan kuasa, karunia, pelepasan, kesembuhan, tapi saya gentar. Waduh, Tuhan, betul-betul saya gentar nih. Gimana? Karena kekuatan saya adalah pada Roh Kudus, terletak pada kekuatan Roh. Pelayanan saya juga coraknya demikian. Tapi saya betul-betul bergantung kepada Tuhan. Waktu itu saya datang dengan suami saya berdua. Saya bilang, Tuhan, aku minta sekarang Roh Kudus semua yang menguasai acara ini. Dan Roh Kudus, mari kita bekerja sama. Silakan kau yang bergerak di depan saya, biar aku di belakangmu.
Orang tidak lihat saya, biarin. Bahkan barangkali mereka juga tidak kenal nama saya Dorcas Daud, biarin. Asal mereka melihat kehadiranmu dengan pekerjaan-pekerjaan yang luar biasa. Silakan Roh Kudus. Ternyata ketergantungan saya kepada Roh Kudus. Apa yang terjadi? Roh Kudus bekerja luar biasa. Saya tidak menduga bahwa mau sehebat, sedahsyat itu Roh Kudus. Padahal saya merasa tak berbuat banyak. Dari mulai awal nubuatan sudah bekerja. Orang saya berikan nubuatan, termasuk suami saya juga hari pertama dia berkhotbah dulu mengawali KKR itu, menyampaikan nubuatan kepada orang-orang yang duduk tiba-tiba ketika mereka suruh berdiri di tempat duduk, mereka tergoncang-goncang roboh dan mereka nangis, mereka mengalami pelepasan. Padahal saya tidak bercerita tentang pelepasan. Dan tiba-tiba ada anak perempuan maju ke depan dalam keadaan tertutup sesudah dia roboh kena urapan, nari-nari, lompat-lompat ke dalam, maju ke depan. Bahkan pemain musik, empat-empatnya pemain musik roboh dalam urapan setelah mengalami manifestasi pelepasan. Karena anak-anak muda barangkali pikirannya banyak kotor, banyak cabul, idealisme dari dunia itu biasanya anak muda begitu, ya. Nah, karena darah anak muda itu gampang disulut hal yang positif dan negatif. Makanya kalau anak-anak muda terus diarahkan hidup dalam firman dan pimpinan Roh Kudus, pasti hal yang positif yang akan bertumbuh dalam dia. Tiba-tiba ada anak muda yang duduk paling belakang, dia lompat ke depan, dia mau pukul saya di depan, tapi ternyata di depan mimbar sebelum tangannya sampai kepada saya dia terbanting. Manifestasi bukan main, mengalami pelepasan. Ternyata anak muda ini dia kerja di satu keluarga yang masih menyembah berhala. Ketika saya lihat hal itu, akhirnya dilayani oleh suami saya dan oleh bapak dari Pertamina yang memang dia sudah hidup dalam karunia Roh Kudus dan urapan Roh Kudus. Dilayani sampai habis. Hari kedua, hari terakhir, karena pekerjaan Roh Kudus luar biasa, pagi harinya gereja itu dijungkir balikan oleh Roh Kudus. Di mana ada hadirat Allah, setiap dosa pasti ditelanjangi. Sebab Roh Kudus sifatnya kudus, dia tidak suka dosa. Sekalipun dosa itu ditutup-tutupin, sekalipun dosa itu terselubung, tapi Roh Kudus akan membongkarnya. Nah, ada anak perempuan ternyata dia mengaku guru sekolah minggu gereja itu. Dia seorang pelacur. Saya nangis, Tuhan kok bisa begini? Ternyata diwarnai oleh latar belakang dendam sakit hati kepada seorang pria yang dulu menjadi kekasihnya. Udah segala-galanya menyerah, dah aku milikmu. Ternyata ditinggal kawin. Nah, jadi karena dia dari keluarga yang kurang mampu, akhirnya dia dendam kepada pria-pria, dia gonta-ganti pacar. Setan nimbrung, daripada kamu ngasih gratisan sama laki-laki itu, udah aja pasang tarif. Hari ini masuk roh pelacur. Masuk pelacur. Saya kagetnya apa? Guru sekolah minggu. Ternyata dia pelacur. Saya bilang, gembalamu tahu nggak? Nggak tahu ya. Mengetahui hal itu, saya bilang oke deh, kamu sekarang harus ampuni pria-pria itu, termasuk pria yang pertama, pacarmu. Dia sudah mengampuni. Akhirnya manifestasi, saya bilang, Tuhan izinkan Bapak Gembala dan ibunya datang ke sini supaya tahu nih guru sekolah minggunya ada model gini nih. Karena saking mereka menutup diri untuk pekerjaan Roh Kudus, karunia-karunia Roh Kudus. Tiba-tiba saya mendengar motor, saya intip dari jendela, ternyata betul Bapak Gembala sidang dan istrinya. Saya senang sekali, haleluya, terima kasih Tuhan Yesus. Biar dia tahu, saya gak perlu cerita bahwa ada guru sekolah minggu seperti ini, tapi dia akan melihat, menyaksikan dengan mata kepala sendiri. Saya minta izin kepada Nona itu, boleh gak saya beritahu gembalamu, sebab besok saya harus pergi meninggalkan Cepu. Kamu harus terus dibimbing. Kalau yang membimbing saya tidak mungkin, saya hanya pemula. Selebihnya kamu harus ada membimbing. Ya, sekarang yang harus membimbing gembalamu. Sebab di dalam satu pelayanan itu harus tahu etika pelayanan. Kita harus menghargai satu dengan yang lain. Saya harus menghargai kedudukan dan tanggung jawab serta otoritas yang Tuhan berikan kepada gembala sidangmu untuk membimbing kamu. Bagian saya mendoakan gembala sidang supaya membimbing kamu dengan benar. Ya Bu, saya mau. Kamu tidak malu lagi kalau saya bilang kamu adalah tadinya seorang pelacur? Enggak Bu, saya tahu saya sudah menjadi manusia ciptaan baru. Oke. Akhirnya kemudian saya sudah, anak perempuan ini pulang, wajahnya sudah ceria. Saya bilang baik-baik jadi guru sekolah minggu ya. Kamu tetap setia di situ karena memang Tuhan sudah tetapkan di situ. Kamu tidak perlu malu sama gembalamu kalau saya sudah ngomong. Jadi kamu tidak perlu lompat gereja, pindah gereja lain. Yang penting di sini kamu dengan hati yang tulus, kamu akan bertumbuh karena kamu sudah dibebaskan dari ikatan itu. Saya bilang kepada bapak gembalanya apa yang terjadi dengan anak perempuan itu. Dan bapak gembala sama ibu tiba-tiba mereka menangis. Ya Tuhan Yesus, ampuni saya, ternyata saya tidak bisa memimpin jemaat dengan benar. Saya nggak
tahu bahwa jemaatnya ada yang kok jemaat, guru sekolah minggu kami ada yang pelacur katanya. Nah sesudah mereka puas nangis di hadapan Tuhan, mereka bilang, Bu, apa yang perlu saya lakukan? Satu-satunya, saya percaya Bapak sudah paham firman, karena mereka juga pernah sekolah Alkitab. Istrinya bahkan seorang dokter ahli bedah, tapi juga sekolah Alkitab. Sesudah selesai sekolah umumnya, dia ambil jurusan Alkitab untuk supaya bisa mendampingi suaminya sebagai seorang gembala sidang. Tapi bagaimana firman itu akan hidup, mengubahkan Bapak dan seluruh corak pelayanan Bapak, sehingga pelayanan gereja ini berkenan di hadapan Tuhan. Satu hal, Bapak perlu dipenuhi kuasa Roh Kudus. Selama ini firman hanya logos, Bapak no power. Nah, di mana kita betul-betul mengutamakan Roh Kudus dan nama Yesus, di situ pekerjaan Allah terjadi dengan luar biasa. Biar semua mulut hanya meninggikan nama Yesus, memuliakan Yesus. Dan siapa yang berhak untuk meninggikan kita? Hanya Tuhan Yesus. Dia akan meninggikan kita, mengangkat kita sampai kita menjadi serupa dengan Dia sendiri. Itu adalah bagian Tuhan, bukan bagian kita menuntut orang lain untuk menghargai dan mengakui kita dan memberikan pujian kepada kita. Sekalipun dalam pelayanan itu kita yang dipakai Tuhan dengan hebat dan luar biasa. Saudara, melalui banyak badai dan banyak fitnah dan sebagainya, saya diajar Tuhan tentang kebenaran ini, bahwa nama Yesus itu harus nomor satu ditinggikan. Maka Yesus yang akan bertanggung jawab untuk meninggikan kita. Nah, jadi ketika saya melihat hal itu, terus sorenya mereka minta didoakan penumpangan tangan. Ternyata mereka suami istri mengalami kepenuhan Roh Kudus. Dan yang indah adalah ada satu anak muda, rambutnya dikuncir, pakai sandal jepit, datang kepada saya. Dia bilang, Ibu, saya minta didoakan. Kenapa kamu? Saya terlibat pelkoplo. Oh, di Cepu ada juga yang terlibat pelkoplo. Oke. Nah, saya langsung dapat hikmat dari Roh Kudus. Kalau pelkoplo itu rangkaiannya nyuri duit, mabok-mabok, ngerokok, berkelahi, geng-gengan gitu. Jadi saya bilang, kamu nyuri duit? Iya. Kalau kehabisan duit. Kamu mabok-mabok? Iya. Kamu ngerokok? Iya. Kamu geng-gengan? Iya. Kamu berkelahi? Iya. Itu sudah pasti lah, nggak usah pakai karena membedakan. Itu pasti rentetannya itu, karena itu rohnya itu satu jenis, jadi satu kerabat gitu loh. Jadi itu sudah pasti itu seperti itu. Oke, saya doakan. Saya baru mendoakan anak laki-laki ini, tiba-tiba maju lagi anak satu. Itu kira-kira umurnya 18, 17, 19 gitulah, SMA-an gitu. Terus maju, saya juga mau didoakan, Bu. Kenapa? Sama dengan dia. Lagi mau doain 2 orang, maju lagi satu anak muda, maju lagi 30 anak muda dengan kasus yang sama. Rupanya mereka satu geng juga. Saya tanya, kalian tiap minggu kebaktian di sini? Oh, bukan hanya tiap minggu, malam minggu pun saya ikut kebaktian kaum mudanya, Bu. Oh ya? Saya bilang, gembalamu enggak tahu? Enggak tahu. Oke, sekarang karena kalian banyak, saya akan layani kalian pelepasan itu secara massal. Apa yang terjadi? Ketika saya mulai menyembah, maka anak-anak muda itu pada berteriak, pada manifestasi. Saya biarkan saja, saya bilang silakan Roh Kudus, silakan Roh Kudus. Makin saya menyembah dalam bahasa roh, makin saya bergantung pada Roh Kudus, itu pekerjaannya makin luar biasa. Cepat sekali membebaskan anak-anak muda ini. Nah, anak-anak muda itu akhirnya terlepas. Oh ya tante. Nah, sudah itu kemudian saya ajak jemaat menyembah, mulai dapat banyak yang dapat bahasa roh waktu itu. Ada juga yang mengalami sakit di dada, roboh sendiri di depan kursinya. Dia mengalami kesembuhan dan banyak lagi. Sampai akhirnya dari pelayanan itu bangkit anak-anak muda yang ternyata sekarang gemar berdoa. Mereka berkumpul dalam satu persekutuan doa. Sekarang doanya bukan doa biasa, doa dengan karunia. Padahal tadinya doa malam di gereja itu sudah Senin Kemis, sudah mau enggak gitu. Tapi ternyata api Roh Kudus menyala lagi dalam anak-anak muda itu. Mereka menggerakkan doa itu dan akhirnya Cepu dilawat oleh Roh Kudus luar biasa. Nah, jadi saudara, ketergantungan kita kepada kekuatan roh itu penting. Pada saat itulah apa yang terjadi? Karunia-karunia roh akan berfungsi dengan benar sesuai dengan keinginan hati Allah dalam gereja Tuhan, termasuk dalam hidupmu. Kalau saya berkata atau menyebut kata gereja, saudara, kita jangan hanya punya asosiasi bahwa gereja itu adalah wadah organisasi begini. Itu memang gereja dalam wadah organisasi, himpunan orang-orang percaya yang berkumpul dengan sehati di dalam nama Yesus. Tapi juga diri kita ini sejak dilahirkan baru, kita ini gereja Tuhan.
Namun dengan demikian, sekalipun tubuh kita ini karena bait Allah yang kudus dan sudah menjadi gereja Tuhan, tetap kita perlu beribadah bersama-sama dengan saudara yang lain. Ada orang-orang Kristen yang merasa tidak perlu untuk beribadah dalam sebuah wadah organisasi gereja, karena dia menganut faham, saya kan gerejanya Tuhan, betul. Tapi jangan lupa ayat yang lain. Kalau kita membaca ayat yang satu, itu harus dikaitkan dengan ayat yang lain. Dalam kitab Ibrani dengan jelas dikatakan, janganlah kita meninggalkan pertemuan-pertemuan ibadah bersama. Karena dalam ibadah bersama itu, kita akan saling membangun, menasihati, dan menolong satu dengan yang lain. Nah, jadi gereja itu merupakan alat pilihan Tuhan. Untuk apa? Untuk mewarisi karunia ini dan mempergunakan karunia ini bagi pengembangan tubuh Kristus. Yang kedua, manfaat daripada Roh Kudus, karunia Roh Kudus ini adalah mereka jemaat Tuhan atau tubuh Kristus ini juga diteguhkan dan dikuatkan oleh karunia-karunia itu. Itu sebabnya dari awal Alkitab mengatakan bahwa karunia-karunia Roh itu untuk membangun jemaat. Jadi karunia-karunia Roh itu untuk meneguhkan kita dan membangun kita, mengkuatkan kita. Nah, sekarang adanya karunia-karunia itu bermanifestasi, itu meneguhkan iman kita bahwa Allah hadir di sini. Nah, sekarang karunia-karunia Roh itu apa saja? 1 Korintus pasal 12 ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-11. Daripada uraian ini sering saya sebutkan ada 9 karunia Roh Kudus yang menjadi hak kita orang percaya. Pertama, karunia berbahasa roh, manifestasi pertamanya. Yang kedua, menafsirkan bahasa roh. Yang ketiga, karunia hikmat. Yang keempat, karunia bernubuat. Yang kelima, karunia marifat. Yang keenam, karunia iman. Yang ketujuh, karunia kesembuhan. Yang kedelapan, karunia mujizat. Satu lagi karunia apa? Membedakan roh. Nah, jadi 9 karunia itu adalah merupakan warisan yang menjadi hak kita. Jadi kalau itu merupakan warisan dan hak kita, kalau kita ambil dan kita pergunakan, kita yang menjadi berhasil dan beruntung. Tapi kalau kita tidak ambil, dosa sih tidak, namun rugi besar. Namun pelayanan roh harus diimbangi dengan apa? Karakter ilahi. Kita memang sudah begitu menggebu-gebu dalam hal ini, tapi kita juga perlu bertumbuh dengan indah untuk masalah karakter ilahi. Nah, gereja Tuhan itu diberi hak untuk menerima 9 karunia Roh Kudus ini, karena dia ingin bahwa umatnya itu akan dibangun oleh karunia-karunia itu. Dan karunia-karunia itu menjadi sarana Allah untuk mengalirkan kuasanya, menyatakan isi hatinya, menyampaikan teguran-tegurannya, melakukan mujizat-mujizatnya, dan banyak lagi dan banyak lagi dan banyak lagi. Itu adalah hakmu, itu adalah warisanmu yang sudah Allah percayakan kepadamu. Ambil, raih, tinggal di dalamnya, pakai karunia itu. Sampai kapan? Sampai Yesus Kristus datang kedua kalinya. Karena karunia Roh Kudus untuk membuat orang yang belum dalam Yesus bertobat kepada Yesus. Orang-orang Kristen sendiri juga tentu saja boleh. Nah, jadi Allah menghendaki karunia-karunia ini dipakai terus. Sampai kapan? Yesus datang kedua kalinya. Tadi kita lihat di dalam 1 Korintus 1, kita kembali kepada ayat itu. Ayat yang ke-8, ia juga akan meneguhkan kamu sampai kepada kesudahannya, sehingga kamu tak bercacat pada hari Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi karunia ini harus dipakai terus, dipakai terus. Demikian juga gereja Tuhan harus melakukan pekerjaan dengan karunia ini. Karena di dalam ayat yang ke-7 dikatakan, demikianlah kamu tidak kekurangan dalam suatu karunia pun, sementara kamu menantikan penyataan Tuhan kita Yesus Kristus. Dan ayat 8, ia juga akan meneguhkan kamu sampai kepada kesudahannya, sehingga kamu tak bercacat pada hari Tuhan kita Yesus Kristus. Perhatikan, adanya pelayanan karunia-karunia Roh Kudus itu membuat gereja Tuhan tidak bercacat celah. Karena karunia Roh Kudus itu bisa untuk membangun, mengoreksi, melepaskan, membebaskan, memberkati, mengalirkan kuasa Allah. Jadikan karunia-karunia Roh yang supranatural itu menjadi satu kesatuan dengan gereja Tuhan. Itu memang sudah menyatu. Seperti halnya Anda tidak bisa berpisah dari darah dan daging Anda. Sebab kalau Anda berpisah dari darah dan daging Anda, berarti Anda menjadi tengkorak hidup. Nah, gereja Tuhan dengan karunia-karunia roh supranatural juga harus menyatu seperti itu. Sebab itu penting banget, penting sekali untuk membangun tubuh Kristus. Jangan karunia roh itu hanya dijadikan embel-embel atau pemanis acara-acara kebaktian dan acara-acara kerohanian gereja Tuhan.
Mereka berpikir bahwa karunia roh itu seperti aksesoris sebuah mobil. Jadi toh mobil tanpa aksesoris masih bisa jalan asal mesinnya baik. Kalau mesinnya yang rusak, nah baru mobilnya mogok. Jadi ada aksesoris tentang apa itu namanya ya, tempat minum ya, terus kemudian apalagi cover dari jok gitu ya, terus lampu-lampu dari mobil itu enggak perlu lah, penting mobilnya jalan, saya mau pergi dari Bandung ke Jakarta bisa sampai. Banyak gereja Tuhan berpikir tentang karunia Roh Kudus ini seperti ini. Padahal karunia Roh Kudus itu bukan hanya sekedar pemanis, bukan hanya sekedar aksesoris sebuah mobil, tapi karunia Roh Kudus itu adalah mobil itu sendiri. Jadi bagaimana gereja Tuhan sampai berkenan di hatinya Allah dan membawa jemaat Tuhan tinggal di hadiratnya dan meraih kemenangan demi kemenangan, kalau karunia Roh Kudus itu bekerja sempurna dalam gereja Tuhan. Nah, jadi saya ingin mendorong Anda, menyadarkan Anda bahwa Anda itu adalah orang Kristen rohani yang harus kaya di dalam perkara-perkara roh, tapi makin miskin di dalam perkara daging. Bahkan perkara daging sudah harus dibuang sama sekali. Selama kita menjadi gereja Tuhan yang daging masih pegang peranan, maka gontok-gontokan akan jalan terus. Iri hati, marah, cemburu masih jalan terus. Persaingan jalan terus. Tapi kalau kita menjadi gereja yang rohani, karena manusia roh kita yang kuat, maka kita akan diperkaya oleh kekayaan Allah yang melimpah-limpah, termasuk karunia Roh Kudus. Bagaimana Anda bisa mengambil kekayaan materi, jasmani, rohani dari kerajaan Allah, dari hadirat Allah, pindah semuanya dalam hidupmu, pakailah karunia Roh Kudus. Nah, tanpa itu maka apa yang terjadi? Maka gereja menjadi tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Karena kekuatan dan efisiensi pelayanan yang penuh dalam gereja Tuhan itu adalah melalui karunia Roh Kudus. Ini adalah rencana Allah. Sekarang kita akan memperhatikan 1 Timotius 4 ayat 14. Jangan lalai dalam mempergunakan karunia yang ada padamu, yang telah diberikan kepadamu oleh nubuat dan dengan penumpangan tangan sidang penatua. Perhatikan. Ini peringatan dari Paulus kepada Timotius, supaya Timotius sadar bahwa kamu tuh sudah punya karunia roh sejak apa ditumpangi tangan. Dan ketika kamu terima nubuatan, dari kalimat ini kita bisa mengerti dan mengambil kesimpulan bahwa melalui nubuatan itu adalah salah satu daripada karunia Roh Kudus, karunia bernubuat. Ternyata bisa mentransfer karunia roh. Jadi saudara jangan meremehkan nubuatan. Sebab melalui pernyataan nubuatan atau penyampaian daripada Roh Kudus itu, kecuali kalau nubuatannya salah ya, Anda juga bisa kena transfer takut, gelisah. Tapi kalau betul itu memberikan damai sejahtera dan melepaskan Anda dari problem, membawa Anda keluar dari masalah Anda. Pada waktu penyampaian nubuatan, Anda juga terima transfer karunia nubuatan itu. Karena Anda sudah memiliki, sebenarnya bukan kami yang memberi. Tapi sejak engkau membuka hati dan engkau merindukan meminta karunia itu, seperti hanya tatkala Anda dan saya meminta Roh Kudus, maka Anda sudah menerimanya. Bagian kita sekarang tinggal berani untuk hidup di dalam karunia itu. Nah sekarang dalam 2 Timotius 1 ayat 6 kita lihat. Karena itulah kuperingatkan engkau untuk mengobarkan karunia Allah yang ada padamu oleh penumpangan tanganku atasmu. Kobarkan, kata Paulus kepada Timotius. Berarti karunia roh itu sudah ada dan itu penting buat kamu Timotius. Kamu gak bisa imannya bergantung terus kepada aku Paulus yang menjadi bapak rohanimu. Walaupun aku dulu yang melahirkan baru kamu, yang memberitakan Injil pertama kali kepadamu. Bahkan aku yang melayani pelepasan kepada kamu. Aku yang menumpahkan tangan kepadamu bersama dengan sidang penatua yang lain, untuk supaya kamu penuh Roh Kudus dan menerima karunia. Dulu aku memang yang melakukannya. Bahkan aku yang memberitakan Injil pertama kali kepadamu. Aku yang membimbing kau, aku yang mengajar engkau mulai pelayanan. Memang aku, tapi selebihnya berjalanlah bersama dengan Tuhan dengan cara kobarkan karunia roh yang ada padamu. Anda penuh dengan urapan dan kuasa. Anda sudah terima karunia Roh Kudus. Sekarang mulailah berjalan dalam karunia itu. Itu berarti ketergantunganmu kepada Tuhan. Tanpa menyampingkan kita tetap menghormati senior kita, tanpa menyampingkan kita menghargai bapak atau ibu rohani kita. Karena di dalam Kristus itu ada rendah hati, kelemah lembutan dan saling menghargai. Tapi karunia Roh Kudus itu membuat kita bisa berjalan bersama dengan Tuhan. Mulai kobarkan. Untuk apa kamu bisa menolong orang lain dan menolong dirimu sendiri? Itu membuat kita bisa
melihat bagaimana pertolongan Allah, pekerjaan Allah, bahkan bisa membangun diri kita. Dan ini sering kali terjadi. Itu sebabnya karunia-karunia roh itu penting, dan dia berikan kepada kita untuk apa? Kita kobarkan. Jadi Anda jangan berpikir bahwa karunia roh hanya untuk menolong orang lain, tapi karunia Roh Kudus itu juga bisa menolong diri kita sendiri. Sekarang 1 Timotius 1 ayat 18, tugas ini kuberikan kepadamu Timotius anakku, sesuai dengan apa yang telah dinubuatkan tentang dirimu, supaya dikuatkan oleh nubuat itu engkau memperjuangkan perjuangan yang baik dengan iman dan hati nurani yang murni. Ternyata dengan diberikannya oleh Allah karunia Roh Kudus seperti yang dia berikan untuk Timotius, itu bagian yang lain, karunia berfungsi untuk menyertai kita, mengkuatkan kita dalam perjuangan kita kepada hal-hal yang baik. Artinya apa? Ternyata menjadi orang Kristen, saudara, tidak hanya melalui jalan yang begitu mulus, apalagi mulai melayani pekerjaan Tuhan. Di mana ada orang Kristen mulai menyerahkan hidupnya untuk mau dipakai oleh Tuhan, wah, setan langsung menjadikan orang Kristen adalah sasaran utama. Tapi kalau Anda menjadi orang Kristen yang biasa-biasa saja, tenang, Anda tidak akan diganggu sama setan, karena tidak membahayakan setan. Tapi begitu Anda, ya Tuhan, ini aku, utuslah aku, wah, pakai aku mau melakukan pelayanan dengan karunia Roh Kudus, aku mau beritakan Injil, aku mau sembuhkan orang sakit, aku mau kesaksian tentang Yesus yang luar biasa, aku mau lepaskan orang yang terikat, aku mau apalagi mengajar banyak orang tentang firman Allah, aku mau memenangkan keluargaku. Setan mulai menjadikan Anda mangsa yang pertama. Nah, dari mulai sejak saat itu kita menjadi orang Kristen yang akan banyak menghadapi perjuangan-perjuangan. Ada badai ini, ada badai itu, ada fitnah ini, ada fitnah itu, ada gosip ini, ada gosip itu, ada tekanan ini, ada tekanan itu, ada teror ini, ada teror itu, ada problem ini, ada problem itu, dan sebagainya. Tapi Paulus sudah mengingatkan kepada Timotius, itulah sebabnya kamu diberi karunia Roh Kudus, supaya kamu bisa melakukan perjuangan untuk hal yang baik dan engkau menang. Jadi artinya karunia-karunia roh itu tuh membuat apa? Kita dikuatkan ketika kita harus berjuang menghadapi tantangan, baik sebagai gereja Tuhan maupun sebagai hambanya Tuhan. Nah, jadi karunia Roh Kudus itu untuk membuat apa? Dalam rangka kita melakukan perjuangan untuk hal yang baik. Hal yang baik itu adalah perkara-perkara rohani. Kita pasti menang karena kita ditolong oleh karunia-karunia itu. Amin. Termasuk perjuangan-perjuangan menghadapi tubuh yang sakit atau orang lain yang sakit datang kepada kita. Itu adalah satu perjuangan iman di dalam kita. Nah, bagaimana kita bisa menolong orang itu keluar dari masalahnya? Harus dengan karunia iman, nomor satu. Yang kedua karunia kesembuhan. Yang ketiga karunia mujizat. Di mana tiga karunia ini kalau berjalan bersama-sama, wah, langsung terjadi kesembuhan secara instan. Ada iman, ada kesembuhan, ada mujizat. Kesembuhannya nggak nunggu nanti sebulan lagi atau tahun depan atau sudah dipotong dokter baru sembuh, tapi betul-betul kesembuhan yang instan. Nah, jadi karunia-karunia Roh Kudus itu untuk menolong kita dalam rangka kita melakukan perjuangan-perjuangan untuk sesuatu yang baik. Jadi perjuangkan hal yang baik, jangan mundur, jangan takut bahwa kamu seorang diri, tapi karunia itu akan menyertai kamu. Haleluya. Kami percaya Anda pasti diberkati oleh firman Tuhan yang disampaikan oleh Pastor Dorcas Daud STH dari Hope ACC dan Dorcas Ministries. Dan bila Anda memiliki pertanyaan seputar kegiatan pelayanan kami, Anda dapat menghubungi kami di 08 222 703 0006. Sekali lagi di 08 222 703 0006. Sampai jumpa kembali. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah firman Tuhan yang berkuasa telah kita dengar bersama-sama. Dan kami percaya Anda sangat diberkati. Bagi yang membutuhkan pertumbuhan iman dan pelayanan lebih lanjut, Anda dapat menghubungi kami dan beribadah bersama dengan kami setiap hari Minggu di Gereja Hope ACC di ACC Center
Jalan Mekar Utama, nomor 31, lantai 3 Kompleks Mekarwangi, Bandung, pada jam 8.30. Ada kebaktian anak-anak pada jam yang sama. Ikuti juga Breakthrough Prayer setiap Jumat jam 18.30. Jika Anda membutuhkan dukungan doa, Anda dapat mengirimkan SMS ke nomor 0822 2703 0006. Tuhan memberkati.